Yo halo, kali ini ada handphone dari merek yang masih baru di Indonesia, yaitu Inoi dengan tipe A75 elegan. Di saat handphone-handphone lain harganya lagi naik karena kelangkaan memori, handphone ini malah makin murah. Saya beli di toko Pak Edi, harganya itu sekitar 1,7 jutaan, bahkan bisa lebih murah nih. Dan itu dapat varian storage 512 GB. Segitu gede banget loh buat ukuran handphone sejutaan. Kenapa bisa murah ya? Penasaran? Hayulah gas di unboxing. Di dalamnya pertama ada unit handphonenya yang udah nyatu sama case-nya ya. Ntar deh pisahinnya, ditaruh dulu. Lanjut ada kertas-kertas yaitu panduan penggunaan pakai bahasa Indonesia, tapi dibikin 2 lembar nih. Sama ada kartu garansinya yang katanya 777 hari masa garansinya. Lumayan sih. Terus dapat kabel data USB Type-C to Type-C dengan kabel yang tebel. Dan masih dapat adaptor atau charger dengan output 33 watt. Wah mantep nih, nggak nanggung-nanggung ngasihnya. Terus ada SIM ejector juga yang bentuknya biasa kayak gini. Dan jangan lupa kalau beli handphone merek Inoi ada yang nyumpet di sini nih, yaitu headset. Posisinya sama ya kayak yang Inoi A35. Untuk model headsetnya kayak gini, kelihatannya bagus sih, lumayan aja lah. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Inoi A75 elegan. Lanjut, cek unitnya. Pisahin dulu nih sama case bawaannya, yang modelnya hard case bening gitu ya. Bagian bawah sama atasnya nggak begitu terlindungi, tapi ya udahlah. Ini kita selodotin ae, dan yang ini dikeletek ae. Aduh, bekas lemnya masih nempel lagi. Nah, untuk penampakan handphonenya kayak gini. Untuk sekarang warna yang tersedia itu rata-rata hitam aja ya. Padahal ada juga warna putihnya. Mungkin nggak banyak stoknya. Untuk warna hitam ini dia finishingnya matte dan nggak begitu pekat warnanya. Tapi emang rasanya licin pas dipegang. Ditambah ukurannya yang nggak bisa dibilang compact ya. Untuk bahan bodinya masih plastik, tapi masih lumayan oke lah build quality-nya. Paling untuk desainnya aja sih yang kelihatan agak kurang proporsional. Di bagian kameranya nih, ke tengah enggak, ke pinggir juga kurang. Selebihnya cukup oke, simple dan masih kerasa sih elegannya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 6,8 inch dengan model punch hole. Di atasnya ada kamera 24 megapiksel, earpiece, dan sensor. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power yang berwarna ungu. Jadi udah ciri khasnya Inoi ya. By the way, tombol power ini sekaligus fingerprint scanner juga. Terus di sisi bawahnya ini ada perlubangan, yaitu speakernya, USB-C, mikrofon, dan masih ada jack audio. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang mana untuk modelnya ini triple slot. Jadi bisa pakai dual nano SIM dan micro SD. Untuk bagian belakangnya di sini ada 3 kamera yang utama 50 megapiksel. Terus ada lampu flash dan tulisan atau logo Inoi yang agak samar. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Walah, kok ini langsung minta reset ya pas lagi di setup? Nah, jadi inilah tampilan awal dari Inoi A75 Elegance. Tadi emang di reset dulu ya, tapi setelah itu aman sih. Kalau cek di settingannya, handphone ini menggunakan OS Android 14 dengan security patch 5 Oktober 2024. Tapi ada update kalau nggak salah 3 kali, itu ukurannya kecil-kecil sih, mungkin minor, dan patch keamanannya naik jadi 5 September 2025. Kalau untuk RAM-nya, pas masih fresh itu kepakainya 3,2 GB dari 8 GB. Tapi ini ada fitur tambah RAM juga ya, bisa sampai 8 GB. Jadi totalnya itu bisa 16 GB. Sedangkan storage-nya 512 GB dan baru kepake sekitar 3%-nya aja atau 14 GB. Jadi masih ada sekitar 497 GB ya. Bahkan masih bisa ditambah pakai micro SD yang infonya bisa sampai 1 TB.
Nah, walaupun handphone ini murah dan kapasitasnya besar, tapi untuk storage internalnya ini ngebut loh, karena pakai UFS 2.2, yang mana setelah saya tes, untuk kecepatan baca dan tulisnya bisa sampai 1 GB per detik. Dan mungkin kalau ada yang masih ragu sama kapasitasnya real atau enggak, ini udah saya coba cek lewat aplikasi Fake Device Test. Buat nyimpen banyak file dan aplikasi, itu masih aman kok, bukan yang halu ya. Jadi udah storage-nya gede, ngebut pula transfer datanya. Makin saset lah ini. Tapi anehnya, kalau saya benchmark di aplikasi Antutu, handphone ini tuh nggak bisa validasi lewat internet untuk hasilnya. Udah pakai wifi ataupun data itu sama aja. Jadi kalau tes pakai Antutu V11 nggak bisa, tapi untuk versi 10 bisa nih, dapat skor 420 ribuan. Selain itu, sebenarnya dari segi yang lainnya udah lumayan oke lah buat handphone di harga sejutaan. Mulai dari penggunaan chipset MediaTek G99, terus RAM-nya 8GB, GPU-nya pakai Mali G57MC2, layarnya 120Hz Full HD IPS, baterainya 5000 mAh yang mana bisa dicas 33 watt. Terus dari segi sistemnya pun lumayan ringan loh. Secara tampilan masih mendekati stok Android 14 ya. Gak banyak dikostumisasi yang heboh dan bikin berat. Tapi kalau modif dikit-dikit kayak ikonnya atau tema gitu masih bisa lah. Dan untuk fitur-fitur lainnya udah cukup lengkap. Misalnya buat kunci aplikasi, gandain aplikasi, merekam ketika telepon, notif ala-ala Dynamic Island, sampai beberapa gesture kayak double tap to wake atau lock juga udah ada di handphone ini. Terus untuk sensornya juga udah ada gyroscope hardware, sensor cahaya buat auto brightness, magnetic sensor ada, multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan sekaligus, bahkan untuk NFC juga udah dikasih nih. Cuma jaringannya masih 4G ya, tapi lumayan lah, 5G juga belum merata. Untuk sinyal selama saya pakai nggak ada masalah, paling dari penangkapan wifi nggak tahu kenapa bar sinyalnya kurang. Padahal posisi router saya deket, dan device saya yang lain juga penuh tuh. Tapi dalam pemakaiannya masih lancar sih. Oh iya, kalau untuk kameranya, begini nih hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Inoi A75 Elegance. Ini untuk kondisi di dalam ruangan ya. Cahayanya cukup lah. Nah, kalau yang ini kondisi di luar ruangan dengan kondisi cahaya yang terik ya. Untuk settingan videonya ini resolusi 1080. Ini ada stabilisasinya juga ya. Terus frame rate-nya 60 fps. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Untuk pemakaian sehari-hari, handphone ini menurut saya masih oke performanya. Tipikal G99 lah, untuk aktivitas menengah ke bawah masih lumayan lancar. Tapi untuk tuningan sistemnya emang nggak begitu dioptimalisasikan buat ngegame ya. Fitur-fitur kayak game booster nggak ada di handphone ini. Nah, kalau dicoba buat main game Mobile Legends dengan settingan HD atau mentok kanan kayak gini masih nikmat. Kalau Genshin ya bawaan aja di settingan rendah biar lebih stabil pas main. Sedangkan emulator udah bisa libas God of War PSP. Tapi untuk PS2 masih nggak begitu lancar ya, kecuali jago ubah-ubah settingan dan mau nurunin kualitas gambarnya. Untuk baterainya, screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 7 jam. Kira-kira kalau buat main game Mobile Legends 1 match 10 menit itu berkurang sekitar 3-4%. Kalau untuk ngecasnya dari 20% sampai full itu cuma sekitar 1 jam aja. By the way, untuk kualitas suara di handphone ini biasa aja, masih mono, tapi cukup nyaring suaranya. Menurut saya, Inoi A75 Elegance ini cocok buat yang cari handphone di bawah 2 juta tapi storage dan RAM-nya yang gede. Performanya masih oke dan udah paket lengkap di dalam box penjualannya. Tapi ingat, handphone ini dari merek yang kurang populer.
pasti dari aksesoris atau partnya mungkin agak susah dicari. Terus untuk penggunanya pun nggak serame merek-merek mainstream ya. Jadi kalau kenapa-kenapa agak susah cari infonya. Ya balik lagi sih, sesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya juga. Karena ada harga, ada rupa. Oke, jadi itulah handphone yang masih kasih memori gede tapi harganya malah ngecilin, yaitu Inoi A75 Elegance. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.